kembali lagi ke my YouTube channel. Minggu lalu kita sudah bahas tentang penarik kesimpulan. Sekarang kita akan membahas tentang logika proposisi dan tabel kebenaran. Kalian harus nonton sampai habis ya, dan harus fokus biar dapat memahami materi ini dengan baik. Kalau kalian fokus pasti mudah semuanya. Oke, mari kita ke pembahasannya. Oke, logika proposisi dan tabel kebenaran. Sebelum itu, apa sih proposisi itu? Proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar disebut true atau salah false, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenarannya atau truth value. Contoh dari proposisi. Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Benar kan kalau Jakarta merupakan ibu kota dari Indonesia? Lalu 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, contoh bukan proposisi. Apakah kamu sudah makan? Itu bukan proposisi, itu merupakan kalimat pertanyaan kan? Bukan kalimat kebenaran. Lalu, nasi goreng adalah makanan terenak di dunia. Nah, itu juga bukan proposisi, karena belum tentu semua orang suka nasi goreng. Jenis operasi logika. Jenis operasi logika itu ada 5, dan yang di layar ini merupakan simbol-simbol dari logika. Bisa kalian lihat ya. Nah, yang pertama itu ada negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, negasi. Negasi merupakan penolakan dari pernyataan yang sudah ada. Contohnya, Arlin berasal dari beras tagi. Negasinya, Arlin tidak berasal dari beras tagi. Nah, kalian bisa lihat tuh tabel kebenarannya. Kalau dia true, maka kebalikannya false. Kalau dia false, maka kebalikannya true. Seperti Arlin tidak berasal dari beras tagi. Itu merupakan false-nya. Nah, kita balikkan jadi true. Arlin berasal dari beras tagi. Begitu ya. Selanjutnya, konjungsi. Konjungsi adalah gabungan dari 2 atau lebih pernyataan tunggal dengan kata hubung dan. Bernilai benar hanya jika keduanya benar. Contohnya, P. Hari ini Kia naik motor. Q. Kia isi bensin. P konjungsi Q. Hari ini Kia naik motor dan Kia isi bensin. Kalian bisa lihat tuh tabel kebenarannya. Jika P sama Q-nya sama-sama true, maka hasil konjungsinya itu true karena di sini bernilai benar hanya jika keduanya benar. Nah, jika P-nya true dan Q-nya false, maka hasilnya false. Begitu juga kebalikannya, jika P-nya false, Q-nya true, maka false. Jika keduanya false dan false, maka false. Nah, penjelasannya. P-nya true, Q-nya true, dan hasil konjungsinya pastinya true karena dua-duanya benar. Nah, penjelasannya hari ini Kia naik motor dan Kia isi bensin. Sesuai kan? Nah, lalu jika kalau P-nya true, Q-nya false, maka hasil konjungsinya false. Penjelasannya hari ini Kia naik motor tapi tidak isi bensin. Tidak sesuai kan? Selanjutnya, disjungsi. Disjungsi adalah gabungan dari 2 atau lebih pernyataan tunggal dengan kata hubung atau bernilai benar jika salah satu benar atau keduanya benar. Contohnya, P. Sinta pakai celana. Q. Sinta pakai rok. P disjungsi Q. Sinta pakai celana atau pakai rok. Nah, kalian bisa lihat tuh tabel kebenarannya. Jika P-nya true, Q-nya true, maka P disjungsinya true karena di salah satunya ada true-nya. Terus P-nya true, Q-nya false, maka P disjungsinya true.
Jika P-nya false, Q-nya true, maka P disjungsi Q true. Jika P-nya false, Q-nya false, P disjungsi Q false. Karena tidak ada nilai true-nya, maka hasilnya false. Nah, penjelasan yang pertama, true dengan true maka hasilnya true. Sinta menggunakan celana atau menggunakan rok sesuai perintah kan? Lalu, true dengan false hasilnya true. Sinta menggunakan celana atau tidak menggunakan rok sesuai perintah karena Sinta bisa menggunakan celana aja. Lalu, false dengan false maka hasil disjungsinya false karena penjelasannya Sinta tidak menggunakan celana atau Sinta tidak menggunakan rok, tidak sesuai perintah. Jadi dia menggunakan apa? Nah, begitu logikanya. Selanjutnya, implikasi. Implikasi suatu pernyataan majemuk yang menyatakan hubungan sebab akibat dengan bentuk kalimat jika P maka Q. Bernilai salah jika hanya P yang benar tapi Q salah. Contohnya, P hari ini hujan, Q jalanan basah. P implikasi Q, jika hari ini hujan maka jalanan basah. Nah, kalian bisa lihat tuh tabel kebenarannya. Jika P-nya true, Q-nya true, maka hasil implikasinya true. Jika P-nya true, Q-nya false, maka implikasinya false. Jika P-nya false, Q-nya true, maka implikasinya true. Jika P-nya false, Q-nya false, implikasinya true. Penjelasannya, P-nya true, Q-nya true, implikasinya true. Jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Logis, sesuai kan? Nah, jika P-nya true, Q-nya false, maka implikasinya false. Penjelasannya, jika hari ini hujan, maka jalanan tidak basah. Tidak logis kan? Pastinya kalau jika hujan, maka pastinya jalanan basah. Lalu bawahnya, jika P-nya false, Q-nya true, implikasinya true. Penjelasannya, jika hari ini tidak hujan, maka jalanan basah. Masih logis, mungkin saja jalanannya disiram atau kena air, ada orang yang menyiram. Nah, begitu logikanya ya. Terakhir, biimplikasi. Biimplikasi merupakan suatu pernyataan majemuk yang berbentuk kalimat P jika dan hanya jika Q. Bernilai benar jika P dan Q sama-sama bernilainya sama. Contohnya, P, saya sehat. Q, saya bisa beraktivitas. Biimplikasinya, saya sehat jika dan hanya jika saya bisa beraktivitas. Nah, kalian bisa lihat tuh tabel kebenarannya. Jika P-nya true, Q-nya true, B-implikasinya true. Jika P-nya true, Q-nya false, B-implikasinya false. Jika P-nya false, Q-nya true, B-implikasinya false. Jika P-nya false, Q-nya false, maka B-implikasinya true. Penjelasannya, P-nya true, Q-nya true, B-implikasinya true. Penjelasannya, saya sehat jika saya beraktivitas sesuai perintah kan. Lalu, P-nya true, Q-nya false, maka B-implikasinya false. Penjelasannya, saya sehat jika saya tidak beraktivitas. Tidak sesuai dengan perintah karena di perintahannya dia sehat jika dia bisa beraktivitas kan. Lalu P-nya false, Q-nya true, maka P implikasinya false. Saya tidak sehat jika saya beraktivitas. Tidak sesuai perintah. Lalu P-nya false, Q-nya false, P implikasi Q, maka hasilnya true. Penjelasannya, saya tidak sehat jika saya tidak beraktivitas. Sesuai perintah kan? Nah, dapat kita kesimpulkan proposisi merupakan pernyataan yang bisa dinilai benar atau salah. Dan juga negasi itu merupakan kebalikan, lalu konjungsi bernilai benar hanya kalau keduanya benar.
Disjungsi bernilai benar kalau minimal salah satu benar. Implikasi bernilai salah jika P-nya benar tapi Q-nya salah. Biimplikasi bernilai benar kalau keduanya sama. Oke, itu dia pembahasan video kali ini. Semoga dengan video ini ilmu kalian nambah ya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.